Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari dengan segala kerendahan hati, namun tetap juga dengan hati yang bersyukur, kita akan menikmati hadirat Tuhan lewat persekutuan ibadah hari Minggu yang kita laksanakan sekalipun masih di rumah kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita dan saya ajak kita untuk bersama berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang kedua. Ibadah kita saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Bapak Ibu keluarga, jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari dengar firman Tuhan yang akan menjadi nas pembimbing bagi kita pada saat ini. Kitab Amsal pasal 14 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan sebagai berikut. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Kita merespon firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita pada saat ini dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait lagu yang pertama. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan
Oleh sebab itu, mari terlebih dahulu kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, yang berkenan menganugerahkan kami kesempatan lagi lewat ibadah hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami. Sekalipun sampai hari ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami tetap percaya bahwa ada kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan senantiasa juga menyertai persekutuan kami lewat ibadah hari Minggu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan saat ini Bapa, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, kami diperlengkapi untuk menyimak firman Tuhan dan mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mempersiapkan bagian pembacaan firman Tuhan berdasarkan bacaan seragam gereja Toraja Mamasa untuk hari ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengharapan, Iman, dan Kasih. Firman Tuhan sebagai berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan
siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, baru saja kita memperingati saat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yang tentu saja tidak hanya membawa perubahan dalam diri murid-murid atau juga rasul-rasulnya atau orang-orang pilihannya dulu, tetapi melalui kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus, kiranya juga membawa perubahan dalam kehidupan beriman kita hari ini. Perubahan tidak sekedar berubah, atau bukan sekedar perubahan, melainkan sebuah perubahan yang kemudian melahirkan ungkapan syukur atau melahirkan pujian kepada Tuhan. Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Petrus dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Adapun alasan yang membuat Petrus bersyukur, ini sangat jelas diungkapkan dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca saat ini. Yang menjadi dasar atau alasan Petrus bersyukur adalah karena rahmat Allah yang besar. Rahmat Allah atau belas kasihan yang membuat Petrus bersyukur. Belas kasihan Allah yang besar. Kasih Allah yang besar. Dalam artian bukan karena jasa manusia. Rahmat Allah yang besar, kasih Allah yang besar yang telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tidak akan ada kehidupan rohani yang baru tanpa melalui kelahiran kembali oleh Allah tentunya. Kita yang tadinya hidup dalam dosa, tetapi kemudian ditebus, diselamatkan oleh Allah melalui kematian Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan ketika Yesus mati, dalam narasi melalui kitab-kitab Injil, di sana kita tahu para murid ketakutan, para murid kehilangan pengharapan, pengharapan mereka menjadi hancur. Tetapi melalui kebangkitan Kristus, pengharapan itu hidup kembali. Itulah mengapa kebangkitan Kristus membawa kita pada suatu hidup yang penuh pengharapan, yang baru. 1 Korintus pasal 15 ayat 17, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah dasar pengharapan kita. Yakni pengharapan akan hidup yang kekal. Kalau firman Tuhan katakan suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di sorga. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa saja yang akan hidup dalam pengharapan yang demikian? Bacaan kita beberapa kali menggunakan kata mu atau kamu. Secara khusus ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Sekalipun memang ayat 4 dan 5, bacaan firman Tuhan ini memang menunjuk kepada alamat surat ini bisa kita baca di ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di sana diungkapkan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia,
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Katamu atau kamu dalam bacaan ini memang dialamatkan sesuai dengan alamat surat Petrus di pasal 1 ayat 1 dan 2. Tetapi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini pun relevan menjadi pengharapan bagi kita, setiap pribadi yang percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus saat ini. Bagi kamu, bagi kita. Asalkan kita tetap memelihara iman kita kepada Allah, sekalipun kita pernah, kita sedang, dan harus berduka cita. Kita pernah, kita sedang, bahkan harus bergumul oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, pengharapan ini adalah milik mereka yang tetap beriman, sekalipun ada begitu banyak tantangan, sekalipun ada begitu banyak masalah. Tetapi sadarkah kita bahwa di dalam iman kita terkandung kekuatan Allah? Ayatnya yang kelima, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dengan kata lain, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah memelihara kita? Jawabannya adalah karena iman kita kepadanya. Nah, adapun tujuan Allah mengizinkan duka cita, adapun tujuan Allah mengizinkan berbagai-bagai pencobaan dalam kehidupan orang percaya, ayat 7 mengatakan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu saja pencobaan-pencobaan yang diizinkan oleh Allah tidaklah melampaui kekuatan kita. Sebab bukankah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di sana dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah mengizinkan ujian iman bukan tanpa tujuan. Allah mengizinkan berbagai macam pergumulan persoalan bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat tukang pandai besi membuat sebuah pisau? Pisau jika digunakan dengan tepat akan sangat berguna bagi manusia. Di tangan seorang koki misalnya, pisau akan dapat menghadirkan berbagai makanan yang lezat untuk mengolah berbagai jenis makanan. Lalu kemudian di tangan pengrajin misalnya, pisau dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai seni tinggi. Namun, tahukah kita bahwa untuk membuatnya menjadi sebuah pisau, besi itu harus mengalami begitu banyak proses yang tidak mudah, sama halnya dengan emas. Emas ataupun bahkan juga besi harus melalui pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi, harus ditempah berkali-kali, baru bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, murni. Emas misalnya. Nah Bapak Ibu, kalau api adalah sarana untuk memurnikan emas atau untuk menghasilkan pisau yang bagus, maka penderitaan adalah sarana untuk memurnikan iman kita. Dengan kata lain, iman kita dikatakan tahan uji, murni, ketika sudah berhasil melewati berbagai jenis persoalan.
ketika berhasil melewati berbagai ujian iman, tetapi pada akhirnya kita tetap menjadi pribadi yang senantiasa mengasihi Allah. Dan firman Tuhan katakan, iman yang murni atau iman yang tahan uji, nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana. Ayatnya yang ketujuh, bacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita melewati berbagai ujian iman, kiranya kita tidak akan kehilangan pengharapan akan kehidupan yang sudah disediakan oleh Allah, Tuhan kita. Pengharapan akan membuat kita memiliki keyakinan hati untuk terus berjuang dan tidak menyerah menghadapi berbagai bentuk persoalan hidup di dunia ini. Berimanlah dengan sungguh kepada Allah, sekalipun sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, saat ini kita belum melihatnya dengan mata jasmani kita. Berimanlah dengan sungguh, sekalipun kita harus melewati berbagai-bagai ujian. Sehingga nanti, pada saat Kristus menyatakan dirinya, kita akan menerima atau mendapat bagian dari apa yang Tuhan sudah janjikan. Wujudkanlah iman dan pengharapan kita dengan senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dengan demikian, kita akan hidup dalam sukacita dan akan menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama saat ini. Kita merespon firman Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 183, bait lagu yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, saya ajak kita untuk bersama berdiri. Kita bersama-sama dengan hati dan mulut kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan menyatakan
persembahan syukur kita, dan sambil menyerahkan persembahan syukur kita diiringi pelengkap Kidung Jemaat nomor 55, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan pengharapan iman, syukur kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji namamu untuk setiap kebaikan Tuhan bagi hidup kami, yang senantiasa menyertai kami sampai hari ini. Kendati pun selalu ada suka dan duka, pasang surut dalam perjalanan hidup beriman kami. Namun bukan berarti bahwa Allah jauh dan meninggalkan kami. Sebab firman-Mu hari ini kembali hadir menyapa kami, mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang diizinkan Allah, pergumulan, penderitaan, duka cita, tidak ada yang sia-sia. Sebab Allah punya maksud mengapa Allah mengizinkan segalanya terjadi. Allah mengizinkan segalanya untuk memurnikan iman kami. Apakah kami tetap menjadi pribadi yang tetap mengasihi Tuhan? Kendati pun ada begitu banyak persoalan di sekitar kami. Apakah kami tetap menjadi pribadi yang senantiasa setia kepada Tuhan? Sekalipun suka duka silih berganti mewarnai perjalanan hidup kami. Tetapi kiranya Bapa di sorga, kami tetap berpengharapan, kami tetap setia, sampai pada akhirnya nanti kami pun juga akan menerima apa yang sudah dijanjikan Allah bagi perjalanan hidup beriman kami. Sesuatu yang tidak dapat binasa, sesuatu yang tersimpan di sorga, yang akan dinyatakan Tuhan pada waktunya. Terima kasih, ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, perlengkapi setiap pribadi kami, sehingga kami dapat mengerjakan kebenaran firman-Mu, tetap beriman, tetap berpengharapan, tetap memiliki kasih, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sekalipun terkadang tidak memungkinkan bagi kami. Bapa di sorga, kami senantiasa berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu dalam berbagai penata layanan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu
yang terus menata berbagai tanggung jawab pelayanan, badan pekerja, majelis jemaat, penatua syamas, koster tata usaha. Tuhan berkati sehingga segala bentuk pelayanan tanggung jawab dikerjakan dengan penuh rasa syukur. Bahkan tidak ada yang sia-sia dalam pemandangan Tuhan. Bahkan jadilah mereka tidak akan pernah ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Berkati persekutuan jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga persekutuan mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati dalam aktivitas mereka di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati dalam berbagai harapan dan kerinduan. Kiranya segalanya terwujud, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, namun semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur karena berkat-berkat Tuhan, baik melalui pertambahan usia secara pribadi, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Kiranya ungkapan syukur senantiasa dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan yang menganugerahkan kehidupan bagi kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan hidup, dalam berbagai tantangan, dalam berbagai ujian iman. Ada yang bergumul masalah kesehatan, ada yang bergumul karena duka cita, ada yang bergumul masalah pekerjaan. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami mohon Tuhan hadir di sana, memberkati mereka dalam segala keberadaan mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Allah akan terus berkarya di tengah-tengah kehidupan pribadi, bahkan keluarga setiap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk pergumulan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan tetap memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu, pemerintah, aparat keamanan, tenaga medis, dokter, perawat. Bahkan Tuhan berkati semua yang terlibat dalam berbagai penanganan virus corona. Kami percaya Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, bahkan Tuhan beri yang terbaik, sehingga segala bentuk pergumulan kami senantiasa dapat diatasi, bukan karena kekuatan kami, namun semata-mata karena anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia, bahkan bagi setiap pribadi umat-Mu dalam berbagai macam pergumulan. Bapa di sorga, terima kasih. Berkati persembahan syukur yang sudah dinyatakan oleh jemaat-Mu, kiranya tetap menjadi alat dalam menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu, bahkan dimanapun dibutuhkan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga dalam hari-hari yang akan kami jalani, kami senantiasa merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu saat ini. Organis, kantoria, tim multimedia, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Sehingga dalam berbagai tanggung jawab pelayanan, juga Tuhan senantiasa menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan tetap dialami, dinikmati setiap saat. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini pengharapan kami, ini syukur kami kepadamu. Tuhan menyambut, menyempurnakan seruan kami. Kami berdoa, memohon bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk kembali bersama berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan lewat pelengkap Kidung Jemaat nomor 103, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah hidupmu dengan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan dan sebagai jaminanmu, mari terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, kekuatan dan berkat. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pimpinan penyertaan Roh Allah yang kudus, akan memberkati, menguatkan, memperlengkapi dengan segala yang baik, supaya tetap berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan dan kasih, sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disilahkan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.